Kisah Si Bodoh Yang Kaya Raya, Timothy. Mari kita uji dengan data yang ada. Bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Gini deh, coba bayangin tetanggamu yang super kaya. Oke. Terus dia secara terang-terangan ngeremehin kamu, dan ya dia nyuruh kamu ngekspor 42.000 panci logam penghangat tempat tidur ke Hindia Barat di Karibia. Ke Karibia, yang iklimnya jelas-jelas tropis dan panas banget itu. Nah, iya betul. Niat tetanggamu ini tuh murni cuma satu. Dia pengen bikin kamu bangkrut karena kebodohanmu sendiri. Logis sih. Maksudnya, secara logika bisnis apapun, kamu tamat. Uangmu bakar hangus di lautan. Betul, tapi gimana kalau ternyata ketidaktahuanmu tentang iklim Karibia ini justru melahirkan semacam adaptasi produk yang nggak disengaja dan malah memberimu keuntungan bersih sampai 79%. Wow, itu luar biasa sih. Kan? Makanya hari ini di penelusuran mendalam kita bakal membedah anomali yang paling membingungkan dalam sejarah ekonomi Amerika. Ya, kita berbicara tentang sosok yang benar-benar menantang setiap teori rasional tentang gimana kekayaan itu seharusnya dibangun. Namanya Timothy Dexter. Timothy Dexter, pria abad ke-18 ya. Bener banget. Pria yang nyaris buta huruf, putus sekolah di usia 8 tahun, dan secara harfiah dicap sebagai idiot oleh kaum elit terpelajar di masanya. Kasar banget ya capnya. Emang. Tapi anehnya, setiap kali mereka nyoba menjebak dia menuju kehancuran finansial, dia justru mendulang emas. Kayak selalu beruntung gitu ya. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, tumpukan sumber kita untuk penelusuran kali ini tuh sengaja dirancang untuk ngurai teka-teki itu dari berbagai sudut pandang. Betul, kita punya banyak banget material yang menarik. Iya, kita punya transkrip dari podcast sejarah populer, kayak 18th Century Podcast dan Half Hours History. Terus ada juga artikel-artikel ulasan strategi bisnis modern. Jangan lupa, ada utas diskusi dari Hacker News juga yang ngebahas dia. Oh iya, itu seru banget, nanti kita bahas. Terus kita juga pegang 2 catatan biografi abad ke-19 yang secara akademis saling bertabrakan. Ya, satu dari Samuel L. Knapp yang memandang dia dengan kekaguman, dan satu lagi hasil investigasi yang super skeptis dan tajam banget dari William Cliff Todd. Makanya misi kita kali ini tuh sangat jelas. Untuk kamu, ya kamu yang lagi dengerin, kita nggak bakal sekedar membacakan daftar lelucon absurd tentang kelakuannya Dexter. Pasti. Walaupun ceritanya emang beneran lucu dan eksentrik banget sih. Banget, tapi kita bakal nguliti mekanismenya. Kita mau membongkar strategi di balik kegilaan ini. Pertanyaannya kan, apakah Timothy Dexter ini cuma sekedar ya kebetulan kosmik yang terus-menerus beruntung? Nah, atau apakah dia sebenarnya menguasai manipulasi pasar, semacam perintis personal branding dan ahli psikologi massa, jauh sebelum orang modern nemuin istilah-istilah itu? Dan pembedahan itu sangat penting ya, karena garis pemisah antara kenaifan absolut dan kejeniusan kontrarian itu seringkali cuma bisa dilihat secara retrospektif. Maksudnya setelah kejadian gitu. Iya, benar. Setelah uangnya udah masuk ke rekening, baru deh orang bilang dia jenius. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita masuk ke rentetan ekspor konyol kayak ngirim kucing dan panci itu, kita harus ngerti dulu anatomi modal awalnya. Setuju. Karena dia nggak muncul dari ruang hampa, kan? Benar. Dexter ini nggak lahir bawa warisan tanah atau ya koneksi perbankan elit. Dia lahir dalam kemiskinan ekstrim di tahun 1747. Dari keluarga imigran Irlandia kalau nggak salah. Iya, betul. Pekerjaan awalnya tuh pembuat sarung tangan kulit dan penyamak kulit. Di masa itu, pekerjaan ini menempatkan seseorang di kasta sosial paling bawah. Karena baunya ya. Betul banget. Melibatkan bau amonia, bahan kimia yang menyengat. Profesi ini secara harfiah maksa dia buat hidup di pinggiran kota, jauh dari pergaulan orang-orang penting. Tapi etos kerjanya tuh gila, luar biasa. Waktu dia pindah ke daerah Boston, dia berhasil ngamanin pijakan finansial pertamanya. Lewat pernikahan, kan? Betul. Dia menikahi Elizabeth Frothingham, seorang janda kaya yang 10 tahun lebih tua dari dia. Wow, janda kaya. Jadi tiba-tiba aja mantan penyamak kulit yang dipandang rendah ini punya modal liquid. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal dilakuin sama orang tanpa pendidikan formal waktu dia tiba-tiba megang banyak uang di tengah iklim ekonomi yang super nggak stabil pasca Perang Revolusi Amerika? Disinilah insting pertamanya muncul. Gini, setelah perang,
pemerintah Amerika yang baru terbentuk itu merilis uang kertas yang namanya Continental. Buat bayar utang militer, kan? Iya, persis. Tapi masalahnya, Amerika saat itu belum punya bank sentral yang kuat. Uang itu nggak di-backup sama emas atau perak yang cukup. Jadi inflasi dong. Hiperinflasi besar-besaran. Nilai uang kertas itu benar-benar hancur lebur. Sampai-sampai muncul istilah waktu itu, tidak seharga satu Continental. Saking nggak berharganya. Parah banget. Nah, mayoritas masyarakat menengah ke bawah tuh milih buat ngebuang uang itu atau ngejualnya cuma seharga beberapa sen untuk setiap dolarnya. Daripada rugi total gitu ya. Bener. Tapi Dexter, dia justru ngambil seluruh harta istrinya dan memborong tumpukan kertas sampah ini. Semua hartanya. Wah, gila. Masyarakat Boston pasti ngetawain dia bisa-bisan. Oh jelas. Mereka ngelihat seorang pria odik yang membuang warisan istrinya cuma buat tumpukan kertas yang nggak ada harganya. Secara teori ekonomi ortodoks waktu itu tindakan bunuh diri finansial. Tapi tunggu dulu. Kalau kita lihat sumber-sumber yang kita bahas tadi, manuver ini sebenarnya jauh banget dari kata kebodohan. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Gini, Dexter emang nggak paham teori makroekonomi, tapi dia paham manusia. Dia memperhatiin kaum elit politik dan saudagar raksasa di Boston. Orang-orang kayak John Hancock. John Hancock yang punya akses ke informasi orang dalam pemerintah itu. Bener banget. Dexter ngelihat Hancock dan teman-temannya secara diam-diam ikut nimbun uang Continental ini. Menarik. Kalau pakai kacamata modern, ini tuh bentuk paling murni dari strategi copy trading yang sering kita lihat di pasar saham atau kripto sekarang. Ngikutin pergerakan para whales atau paus gitu ya? Persis. Dexter mah perlu pusing mikirin gimana algoritma pemerintah bekerja. Dia cuma nunggangi pergerakan paus di pasar. Dia bertaruh kalau elit penguasa ini nggak mungkin ngebiarin aset mereka sendiri jadi nol. Analisis yang sangat tajam. Dan mekanismenya di sini sebenarnya bertumpu pada asimetri risiko berdasarkan kelas sosial. Asimetri risiko gimana tuh? Jadi, kaum menengah yang terpelajar itu terlalu takut jatuh miskin. Makanya mereka bertindak konservatif dengan ngelepas uang itu. Oh, takut ambil risiko gede ya? Betul. Sementara Dexter, karena dia berasal dari dasar hierarki sosial, dia ngerasa nggak punya reputasi intelektual yang harus dijaga. Toleransi risikonya itu ekstrim. Dia nothing tulus ya istilahnya. Tepat. Dan ketika Alexander Hamilton beserta pemerintah federal akhirnya mutusin buat mengkonsolidasikan utang negara, mereka beli balik uang Continental itu. Dengan nilai penuh. Jauh di atas harga pasar Dexter ngeborong itu. Ledakan kekayaannya luar biasa. Dia beneran jadi multi-jutawan dalam sekejap mata. Wow! Dan dengan uang jutaan dolar itu, dia akhirnya pindah ke Newburyport. Kota pesisir yang isinya aristokrat lama ya. Benar, dia bangun rumah gede banget di sana dan ya nuntut pengakuan dong pastinya. Tapi tentu aja uang tuh nggak bisa secara instan membeli kelas sosial. Iyalah. Kaum elit Newburyport pasti ngerasa jijik sama dia. Banget. Mereka memandang bahasa Dexter yang kasar dan minimnya pendidikan dia itu sebagai semacam penghinaan buat komunitas elit mereka. Jadi mereka nggak nerima dia masuk circle mereka? Sama sekali nggak. Alih-alih merangkul dia, mereka malah memulai semacam perang psikologis. Oh, ini dia nih. Mereka sengaja ngasih dia saran bisnis jebakan. Harapannya jelas, biar dia menghancurkan kekayaannya sendiri, bangkrut, dan akhirnya pergi dari kota mereka. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena kegagalan kaum elit dalam menghancurkan Dexter itu justru berakar dari arogansi mereka sendiri. Arogansi bikin mereka buta ya? Bener. Mereka ngasih saran ekspor yang secara logika tuh mustahil berhasil. Mereka nggak nyangka kalau ketidaktahuan Dexter justru bakal ngebawa dia keluar dari batasan asumsi pasar pada umumnya. Ini masuk ke jebakan pertama yang paling terkenal itu kan? Betul. Mereka nyuruh dia ngekspor 42.000 panci logam penghangat tempat tidur. Panci penghangat untuk musim dingin bersalju di New England. Iya, dan disuruh kirim ke Karibia, wilayah Hindia Barat yang panasnya menyengat minta ampun. Logika elitenya kan simpel banget ya. Nggak ada orang Karibia yang butuh penghangat tempat tidur di tengah iklim tropis. Barang itu bakal, berkarat begitu aja di dermaga. Pasti. Tapi kenyataan di lapangannya gimana? Nah ini dia, kapten kapal yang disewa Dexter, waktu nyampe di Karibia, dihadapkan pada realitas yang sama sekali beda. Waktu itu, Hindia Barat lagi ledakan industri perkebunan tebu kan? Bener banget. Pabrik produksi molase atau sirup gula lagi gila-gilaan. Pabrik-pabrik penyulingan ini ternyata lagi butuh banget alat pencedok logam yang tahan panas. Dan butuhnya tuh dalam skala masif. Wah, kebetulan yang gila.
Mereka ngelihat panci penghangat tembaga punya Dexter, terus mereka buang aja penutupnya. Jadilah gayung molase yang super sempurna. Dan Dexter untung. Dexter meraup keuntungan 79% dari jebakan itu. Astaga, ini sih bukan sekedar perumpamaan klise kayak ngejual es batu ke Eskimo lagi. Terus apa dong perumpamannya? Ini tuh kayak nyuruh orang jualan pasir di gurun, tapi tanpa disengaja, dia malah buka lapaknya pas di sebelah proyek rahasia pabrik acar raksasa yang kebetulan lagi kehabisan bahan baku silika. Analogi yang pas banget. Dinamika pasar emang bener-bener nggak terduga. Dan kaum elit tuh nggak berhenti sampai di situ aja. Ego mereka terluka kan? Makin parah dong jebakannya. Makin ekstrim. Mereka habis itu nyaranin Dexter ngirim sarung tangan musim dingin berbahan wol tebal ke tempat tropis lainnya, yaitu Polinesia. Ke pulau-pulau Polinesia. Penduduk lokalnya pasti ngetawain lah ngelihat sarung tangan wall. Dan emang bener, penduduk lokal nggak ada yang butuh. Terus gimana dia bisa selamat kali ini? Lagi-lagi realitas lapangan mengalahkan teori di atas kertas. Pas armada kapal Dexter bersandar di Polinesia, secara kebetulan banget, ada armada kapal dagang Portugis yang lagi singgah di sana. Kapal Portugis. Mau kemana mereka? Mereka lagi persiapan buat pelayaran panjang menuju Tiongkok Utara dan perairan Siberia yang super membeku. Wow, Dan mereka nggak punya perlengkapan musim dingin yang memadai. Begitu ngelihat kargo sarung tangan wol punya Dexter, mereka langsung ngeborong semuanya dengan harga premium. bener-bener nggak masuk akal keberuntungannya. Dan abis itu masih ada lagi kan, yang soal kucing. Oh, insiden kucing liar. Jadi kota Newburyport waktu itu lagi pusing banget ngadepin wabah kucing liar. Tetangga-tetangganya yang usil nyuruh Dexter ngumpulin kucing-kucing itu dan ngekspornya ke Karibia. Itu mah beneran lelucon bohong kan niat awalnya. Murni lelucon. Tapi pas kapalnya nyampe di Karibia, tebak apa yang terjadi? Jangan bilang mereka butuh kucing. Pemilik gudang di Karibia lagi putus asa banget ngadepin krisis wabah tikus yang parah. Tikus-tikus ini ngerusak stok makanan dan barang dagangan mereka. Ya ampun, Jadilah kucing-kucing liar dari Newburyport itu terjual habis dengan harga tinggi. Dibeli buat jadi penjaga gudang. gila. Dan tentu aja, puncak komedi dari semua ekspor ini tuh waktu dia disuruh ngirim batu bara ke Newcastle di Inggris. Oh iya, pepatah lama itu. Buat kamu yang mungkin belum tahu, membawa batu bara ke Newcastle itu metafora universal zaman dulu buat tindakan yang sangat amat sia-sia. Karena Newcastle itu ibu kota tambang batu bara dunia. Ngapain jualan batu bara ke sana? Tapi Dexter tetap berangkat kan. Terus apa yang terjadi? Pas kapal kargo Dexter merapat di pelabuhan Newcastle, secara kebetulan banget para pekerja tambang lokal lagi ngelakuin aksi mogok kerja massal. Astaga, mogok kerja. Kaji dari utas analitis di komunitas Hacker News yang ada di sumber kita, perilaku bisnis Dexter ini sebenarnya bukan cuma komedi slapstick sejarah doang. Terus apa dong? Ini tuh bentuk radikal dari apa yang sekarang sering disebut contrarian investing. Memasuki pasar yang sama sekali nggak punya kompetitor. Bener juga, utas diskusi itu bahkan menarik paralel yang lumayan brilian ya sama manuver modern. Contohnya kayak gimana tuh? Kalau pas Warren Buffett beli saham American Express besar-besaran, tepat pas perusahaan itu lagi hancur reputasinya gara-gara skandal penipuan minyak salat. Oh iya, itu skandal legendaris. Kebijaksanaan konvensional pasti nyuruh semua orang buat lari jual sahamnya. Betul. Tapi Buffett ngeliat kalau konsumen biasa tuh masih terus pakai kartu kredit American Express mereka di kasir-kasir toko. Dexter juga ngelakuin hal yang mirip walaupun secara nggak sadar. Menentang kebijaksanaan umum itu justru membuka pasar baru. Karena nggak ada orang waras yang mau nyentuh pasar itu. Asumsi bahwa sesuatu itu nggak berguna malah menciptakan kekosongan kompetisi yang bisa dieksploitasi habis-habisan. Betul banget, tapi nih buat kamu yang dari tadi dengerin, mungkin kamu mulai ngerasa ada yang aneh. Secara statistik, rentetan kebetulan ini rasanya terlalu sempurna kan? Emang mencurigakan sih, kapal Portugis yang tiba-tiba lewat. Pemogokan penambang yang kebetulan pas banget jadwalnya sama kedatangan kapal. Disinilah kita emang harus mulai mempertanyakan realitas dari mitos ini. Yang menakjubkan di sini adalah para sejarawan secara harfiah terbelah jadi dua kubu dalam menyikapi validitas kisah-kisah Dexter ini. Perdebatan akademisnya seru banget ya. Banget! Di satu sudut, kita punya Samuel L. Knapp. Dia ini penulis biografi abad ke-19 yang super percaya sama kejeniusan tersembunyinya Dexter.
Argumen Knapp gimana? Knapp berargumen kalau Dexter itu selalu bikin penilaian independen yang brilian. Buktinya, Dexter pernah ngeborong ratusan ton tulang ikan paus yang waktu itu dianggap sampah bau. Tulang ikan paus buat apa? Awalnya nggak ada yang tahu, tapi dia timbun aja. Nggak lama kemudian, tren fashion korset Prancis tiba-tiba meledak. Korset itu butuh penyangga dari tulang paus. Dan boom, dia untung gede lagi. Oke, itu dari kubu Knapp yang percaya. Tapi, di sudut ring seberang, kita punya investigasi skeptis dari William Clive Studd. Oh iya, si Todd ini, dia nggak gampang percaya ya? Sama sekali enggak. Todd ini nggak mau nelen mentah-mentah cerita lisan yang beredar di masyarakat. Dia mutusin buat turun langsung, ngelakuin audit sejarah. Apa yang dia periksa? Dia ngecek buku catatan bea cukai dan buku log pelabuhan Newburyport dari masa hidupnya Dexter. Dan hasilnya? Kosong. Iya, dia nggak nemuin satupun bukti dokumentasi pabean yang mencatat transaksi skala masif yang konyol ini. Nggak ada. Wow. Dan kalau kita pikirin logistiknya sejenak aja, argumen Todd ini sangat masuk akal secara fisik. Maksudnya soal panci logam itu. Iya, bayangin, beli 42.000 panci logam di abad ke-18 itu butuh modal sekitar $150.000 uang tunai saat itu. Itu duit yang gede banget loh zaman dulu. Banget. Nyediain uang koin sebanyak itu, terus ngumpulin 42.000 panci dari seluruh penjuru negara bagian, tanpa nimbulin kehebohan pasar, terus muat semuanya ke kapal. Itu tuh operasi logistik raksasa yang nyaris mustahil disembunyikan dari buku besar pabean. Jadi kesimpulan Todd tuh sangat radikal. Menurut Todd, Dexter kemungkinan besar mengarang atau setidaknya melebih-lebihkan secara masif cerita-cerita ini. Cuma buat pamer ke audiens lokalnya. Iya, kayak cari sensasi gitu. Yang mana itu ngebawa kita ke wawasan yang paling mencengangkan. Kalau argumen Todd ini benar, berarti Dexter adalah pelopor arsitektur personal branding dan attention ekonomi berabad-abad sebelum internet lahir dong. Bener banget, dia udah paham mekanik dari apa yang di dunia bisnis modern disebut sandbagging. Tunggu, sandbagging itu yang nurunin ekspektasi orang ya? Tepat, dia sengaja nurunin ekspektasi publik. Berpura-pura jadi semacam badut desa yang kebetulan beruntung mulu buat menutupi jejak bisnis realnya yang mungkin sebenarnya jauh lebih, konvensional dan membosankan. Jadi dia sengaja ngebangun mitologi sebagai si bodoh yang tak terkalahkan ini ya? Ya, dan itu ngasih dia perlindungan taktis. Perhatian publik yang konstan ngebikin dia terus relevan di masyarakat. Dan yang paling penting dari semua ini, coba tebak, setiap kali cerita ini diceritain, siapa yang kelihatan paling konyol? Kaum elit yang nyaranin jebakan itu? Nah, mereka yang selalu gagal ngejatuhin dia. Dexter secara brilian ngejadiin para penindasnya sebagai lelucon abadi. Gila, pinter banget sih kalau beneran gitu. Tapi kalau kisah bisnisnya emang sebuah taktik manipulasi publik yang canggih, kehidupan pribadinya tuh malah menceritakan kisah psikologis yang jauh lebih tragis. Tragedi gimana maksudnya? Gini, kekayaan emang bisa dibeli. Manuver bisnis bisa aja dipalsukan. Tapi rasa hormat dan kelas sosial itu nggak bisa serta-merta ditebus pakai uang. Oh, dia tetap ditolak ya sama masyarakat elit? Selalu. Dan rasa putus asanya buat diterima di kalangan atas itulah yang pada akhirnya melahirkan, komedi-komedi paling absurd dalam sisa hidupnya. Ketidakmampuannya dapat validasi dari sesama orang kaya, itu emang ngebikin dia frustrasi banget. Sampai-sampai dia menuntut validasi dari institusi pemerintah, betapapun nggak masuk akalnya. Oh, ini soal jabatan aneh itu kan? Iya, dia terus-terusan mengganggu pemerintah kota Malden buat ngasih dia jabatan publik. Sampai pemerintah kotanya nyerah. Ngerah total. Buat ngebungkam mulut Dexter, mereka akhirnya ngebikin jabatan fiktif yang namanya pelapor rusa atau informer of the year. Tugasnya apaan tuh? Ngawasi populasi rusa di kota. Hah? Emang ada rusanya? Masalahnya, udah 19 tahun, nggak ada satupun rusa yang kelihatan di kota itu. Jadi kerjaannya benar-benar nol. Haha, mampun deh. Tapi herannya, Dexter malah ngejalanin tugas fiktif itu dengan penuh rasa bangga selama bertahun-tahun. Karena bagi dia, gelar itu nyata. Buat egonya. Dan waktu dia balik ke Newburyport, obsesinya sama gelar ini makin parah. Makin gila gimana? Dia merenovasi rumah besarnya jadi semacam istana. Terus dia mempekerjakan pemahat buat ngebikin 40 patung kayu raksasa, tokoh-tokoh dunia gitu loh. Kayak siapa aja? Ada George Washington, Napoleon, Thomas Jefferson, dan yang paling gila,
tepat di tengah-tengah semua tokoh sejarah itu, dia naruh patung Timothy Dexter. Patungnya sendiri. Iya, terus di bawah patungnya ada ukiran kalimat yang dia bikin sendiri. Bunyinya, "Saya yang pertama di timur, pertama di barat, dan filsuf terbesar di dunia barat." Narsistik banget ya jadinya. Parah, dia bahkan sampai sering keluyuran di jalanan bagi-bagiin uang receh ke anak-anak miskin. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Mereka cuma dikasih uang kalau mereka mau manggil dia dengan gelar bangsawan palsu kayak Lord Timothy Dexter. Kegilaan demi pengakuan ini tuh benar-benar nyampe titik puncaknya dalam sebuah eksperimen psikologis yang, ya jujur aja, lumayan mengganggu sih. Eksperimen apa? Pemakamannya itu ya. Betul. Dexter ini kan super terobsesi pengen tahu gimana dunia dan terutama keluarganya bakal bereaksi kalau dia mati. Jadi dia bikin pemakaman palsu. Iya, dia ngatur pemakamannya sendiri, dia nyiapin peti mati mewah, ngundang ribuan pelayat, terus dia sendiri sembunyi di dalam rumah buat ngamatin prosesinya dari jendela. Wah, benar-benar gila. Ada yang datang emang ya? Sekitar 3.000 orang hadir. Yang mana membuktikan betapa masifnya ketenaran dia, atau mungkin publik tuh cuma kepo aja. Tapi pas lagi ngamatin keluarganya dari tempat persembunyian, Dexter ngelihat kalau istrinya tuh nggak cukup histeris. Nggak nangis gitu Nggak maksudnya. ada air mata keputusasaan kayak yang diharapin. Terus apa yang dia lakuin? Karena ngerasa terhina, Dexter langsung keluar dari persembunyiannya. Dia ngehancurin acara pemakamannya sendiri, dan ini parah sih. Dia langsung nyerang istrinya pakai tongkat di depan ribuan pelayat itu. Di depan 3.000 orang. Iya. Terus setelah puas, dia malah bergabung sama para tamu di ruang tamu buat mabuk-mabukan barang seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi apa makna dibalik semua ini? Maksudku, gimana caranya kita bisa mendamaikan sosok seorang miliarder licik dan jenius dengan sosok pria yang secara brutal nyerang istrinya sendiri di acara pemakaman palsunya? Sulit ya? Tapi kunci dari teka-teki psikologisnya ini mungkin bisa kita temuin di mahakaryanya untuk dunia literatur. Buku memoir yang aneh itu ya? Betul. Buku berjudul A Pickle for the Knowing Ones. Judulnya aja aneh. Ini tuh buku setebal hampir 9.000 kata, yang ditulis tanpa satupun tanda baca. Nggak ada titik koma sama sekali. Nol besar. Ejaannya luar biasa kacau, huruf besar dan kecil dipakai sembarangan, dan isinya tuh cuma ngeluh panjang lebar soal politisi, pemuka agama, dan tentu aja ngeluhin istrinya sendiri. Buku kayak gitu bukannya harusnya jadi sampah literatur ya? Kok bisa terkenal? Anehnya, buku ini malah dicetak ulang berkali-kali saking absurdnya. Orang-orang pada penasaran? Dan cara dia merespons kritikan terhadap buku ini tuh yang bikin dia jadi legenda beneran. Ini bagian paling ikonik dari Dexter. Waktu kaum terpelajar mengkritik bukunya habis-habisan, bilang kalau bukunya nggak bisa dibaca karena ngelanggar semua aturan tata bahasa, Dexter malah ngerilis edisi kedua. Apa yang diubah di edisi kedua? Di bagian paling akhir bukunya, dia nambahin 1 halaman penuh yang isinya cuma ribuan tanda baca. Cuma titik, koma, tanda seru, sama tanda tanya ngumpul di 1 halaman. Buat apa coba? Dia nyertain catatan pendek. Intinya, tuh dia nyuruh para pembaca terpelajar yang pada protes itu buat ngambil sendiri tanda bacanya dan menaburkannya ke dalam teks sesuka hati mereka. Oh, yang kutipan ejaan aslinya itu pepper and salt it as they please ya? Bener. Menaburkan garam dan lada. Bagi saya sih, ini tuh bentuk pemberontakan pasca modern yang paling murni dan brilian. Setuju. Kayak tamparan keras buat kaum elit. Dexter tuh seolah lagi teriak, kalian kaum elit bikin aturan tata bahasa yang rumit ini cuma buat ngecualin orang miskin kayak saya. Jadi nih, ambil aja aturan kalian dan pasang sendiri. Saya nggak butuh aturan kalian buat jadi sukses. Epic banget sih itu. Walaupun ya kalau kita lakuin tinjauan retrospektif terhadap nilai kekayaannya pas dia meninggal di tahun 1806, Berapa emang nilai harta warisannya? ternyata cuma bernilai sekitar $35.000. Loh, nggak jutaan dong? Enggak. Itu membuktikan kalau mitos tentang dirinya tuh selama ini udah dibesar-besarin, jauh melampaui realitas finansial aslinya. Menarik. Tapi tetap aja, dampaknya terhadap narasi sosial Amerika bertahan sampai hari ini. Timothy Dexter membuktikan kalau kecerdasan itu nggak melulu berbentuk gelar akademis. Benar. Terkadang, kecerdasan jalanan, kesediaan mutlak buat mempermalukan diri sendiri, dan keberanian ambil risiko ekstrim dari posisi yang sama sekali nggak punya privilege sosial, itu semua bisa menghancurkan kebijaksanaan konvensional.
Makanya, Timothy Dexter itu benar-benar sebuah paradoks yang berjalan. Dia membongkar ilusi bahwa kesuksesan finansial itu cuma wilayah eksklusifnya orang-orang rasional dan terpelajar. Sangat betul. Buat kamu yang dari tadi nyimak, ini nyisain satu pemikiran terakhir yang pengen aku lempar buat kamu renungkan. Silakan. Coba pikirin lagi rentetan peristiwa ini. Gimana kalau kaum elit di Newburyport itu nggak dibutakan sama arogansi dan rasa superioritas mereka? Kalau mereka nerima Dexter apa adanya gitu ya? Kalau mereka nggak terus-terusan nyoba menjebak Dexter dengan saran-saran buruk mereka yang niatnya emang jahat, Dexter mungkin nggak akan pernah terdorong buat ngeksplorasi ceruk pasar kontrariannya yang paling sukses itu. Saya paham maksudnya. Jadi pertanyaannya, apakah para aristokrat terpelajar itu, ya secara nggak sadar dan murni tanpa sengaja, udah bertindak sebagai arsitek yang merancang kesuksesan musuh terbesar mereka, lewat keangkuhan mereka sendiri? Apakah ego kaum elit itu sendiri yang mendanai legenda Timothy Dexter? Wah, itu pertanyaan yang ngena banget. Kan? Bikin mikir. Ini jadi teka-teki sejarah yang benar-benar membuktikan bahwa arogansi itu seringkali malah jadi mentor terbaik buat mereka yang berani ngelanggar aturan. Kesimpulan yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak udah nemenin kita di penelusuran mendalam kali ini. Buat kamu di sana, jangan lupa buat selalu berani naburin tanda baca pada hidupmu sesuka hatimu. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Ayo diskusi.